Langkah selanjutnya yaitu membuat neraca lajur, pertama dengan menyalin dari sheet akun. Kemudian ininya kita sesuaikan. Lalu beri Ahmad neraca lajur ya. Juni 2020 dalam ribuan. Lalu kita beri kolom-kolom ini sesuai dengan kebutuhan dari neraca lajur. Ada kolom neraca saldo. Oh, ini dulu. Supaya ada langkah untuk debit dan kreditnya. Dan neraca saldo. Kemudian penyesuaian. Lalu ada neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP. Rugi laba. Dan yang terakhir neraca. Nah, ini kolom yang di bawahnya debit kredit semua. Kemudian ininya kita sesuaikan formulanya. Oh iya, di ini. Ya. Satu-satu, harus satu-satu jadi. Ini kita tebelin biar kelihatan dan bawahnya juga. Oh iya, sebelumnya oh ini belum diganti namanya. Neraca lajur. Nah, di jurnal penyesuaian harusnya kita buat range-nya dulu. Jadi blok nama akun. Kemudian formula. Define name. Nah, ini diganti menjadi akun penyesuaian. Kemudian di debit kreditnya juga debit
sekian. Dan di kreditnya. Lalu di neraca lajur ini, jadi di kolom neraca saldo ini kita tinggal copy dari sheet neraca saldo di bagian saldonya, bukan di bagian transaksi. Nah, ini tadi kita copy ke sheet neraca lajur lagi, dan kita pakai paste-nya, paste link, paste spesial, terus ke paste link, karena supaya kalau misalnya neraca saldonya berubah, di sininya juga berubah. Lalu kita jumlahkan dulu di bawah, mungkin di sini. Kita jumlahkan. Ini hasilnya, kita tarik aja sampai sini nanti. Nih, ini udah balance ya. Untuk yang penyesuaian menggunakan rumus sum if. Tadi yang kita sudah buat sebelumnya, range-nya, akun penyesuaian. Lalu ini nama akunnya di B8. Kemudian ini kan masuk ke debit penyesuaian. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Ini hasilnya. Lalu yang kredit sama, cuma belakangnya itu tadi debit, sekarang ini diganti ke kredit. Sama dengan sum if akun penyesuaian B8. Maaf, oh iya, belum pakai ini. Penyesuaian B8. Berarti kredit. Nah, ini yang membedakan. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nih, hasilnya udah balance dua-duanya. Kemudian kita menghitung neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau misalnya penyesuaiannya di sini 0, berarti NSP-nya mengikuti di neraca saldo. Terus pakai rumus if kita kurung lagi C8, berarti ini ditambah E8, E8 tutup kurung lebih besar, D8 buka kurung, D8 ditambah F8 tutup kurung, ini titik koma C8 ditambah E8 dikurang D8 dikurang D8 dikurang F8 dikurang F8 tutup kurung 0. Nah, hasilnya terus kita tarik aja ke bawah.
Nah, hasilnya segini. Kemudian NSP yang kredit, rumusnya itu sama dengan if buka kurung D8 ditambah F8 tutup kurung lebih besar buka kurung C8 buka kurung ditambah E8 titik koma buka kurung D8 ditambah F8 D8 ditambah F8 dikurang C8 dikurang E8 tutup kurung titik koma 0. Ini hasilnya, kita tarik lagi ke bawah. Nah, hasilnya udah balance semua. Selanjutnya kita isi yang rugi laba. Nah, ini rumusnya itu sama dengan if left, kemudian A8 ini ya, A8 titik koma 1 dia buka tutup kurung lebih besar sama dengan 4 G8 dari kolom NSSP. Oh iya, belum. Tadi 4 ya. 4 titik koma G8 titik koma 0. Ini kita tarik lagi ke bawah. Lalu yang kredit masih menggunakan rumus if left A8 1 lebih dari sama dengan 4 H8 0 tutup kurung. Salah. Oh ya, ini nggak pakai. Ini biarin dulu. Kemudian kita ke neraca. Nah, neraca ini rumusnya if left masih A8 1 kurang dari, kalau neraca kurang dari sama dengan 3 G8 0. Ini kita tarik ke bawah. Nah, kemudian di neraca yang kredit masih if lalu left
A8 titik koma 1 tutup kurung kurang dari sama dengan 3 titik koma H8 titik koma 0. Ini kita tarik. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk mengetahui laba rugi untuk mengetahui kolom laba rugi dan neraca sudah benar atau belum, kita bisa lihat di selisihnya. Bisa membuatnya secara otomatis dengan menggunakan rumus. Di kolom rugi laba ya, sama dengan if indah. Di rugi laba debit di rugi laba kurang dari kredit ya, titik koma laba titik koma rugi. Nah, ini berarti labanya. Nah, kita selisihkan antara kredit dengan debitnya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kita lihat di neraca sama atau tidak, sama dengan debit kurangi kredit. Nah, sudah sama ya. Dan perusahaan ini mendapatkan laba sebesar 23.542.000. Kita buat dulu kolomnya. Ini ini adalah hasil dari labanya.